Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu masih terkait dengan masalah sosial. Pada materi kali ini adalah pengangguran. Mulai dari pembahasan, pengertian pengangguran, bentuk pengangguran, penyebab pengangguran, dampak pengangguran, dan solusi. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang sebenarnya siap bekerja, tapi belum mendapatkan pekerjaan. Contoh, kayak lulusan SMA, atau kuliah yang udah kirim CV kemana-mana, tapi belum dipanggil juga. Masalahnya bukan cuma malas, tapi juga karena lapangan kerja terbatas. Kalau dengar kata pengangguran, yang kepikiran pasti orang yang nggak kerja kan? Tapi faktanya, pengangguran itu nggak cuma satu, akan tetapi ada beberapa bentuk. Bahkan, ada yang kerja, tapi sebenarnya menganggur. Jenis yang pertama adalah pengangguran terbuka. Artinya, seseorang benar-benar tidak punya pekerjaan. Contoh, lulusan SMA atau kuliah yang masih kirim lamaran ke sana-sini, tapi belum diterima kerja. Fenomena di Indonesia, jumlah fresh graduate tiap tahun terus naik, tapi lapangan kerja nggak selalu bertambah. Berikutnya pengangguran terselubung. Ini yang sering nggak disadari. Pengangguran terselubung. Orangnya kerja, tapi tidak sesuai dengan keahliannya. Contoh, lulusan bahasa Jepang, tapi kerja jadi admin keuangan. Akibatnya, produktivitasnya jadi kurang maksimal. Banyak pekerja di Indonesia terpaksa ambil kerja apa saja karena kebutuhan ekonomi. Pengangguran musiman. Jenis ini biasanya terjadi di daerah pedesaan. Pengangguran musiman, kerja hanya di waktu tertentu. Contoh, petani hanya sibuk saat musim tanam dan panen. Di luar itu, tidak ada pekerjaan tetap. Makanya banyak warga desa merantau ke kota saat tidak musim panen. Pengangguran teknologi. Ini yang lagi ramai di era sekarang. Pengangguran teknologi. Terjadi karena pekerjaan manusia digantikan mesin. Contoh, kasir diganti mesin self-service, buruh pabrik diganti robot. Fenomena global. Sejak revolusi industri sampai era AI, sekarang banyak pekerjaan berubah, bahkan hilang. Jadi sekarang kalian paham, pengangguran itu nggak sesederhana nggak kerja. Ada yang kelihatan, ada juga yang tersembunyi. Menurut kalian, jenis pengangguran mana yang paling banyak terjadi di sekitar kalian? Tulis di komentar ya. Berikutnya masalah pendidikan. Sekolah itu hak semua orang, tapi kenyataannya, nggak semua orang bisa merasakan pendidikan yang sama. Kenapa bisa begitu? Hari ini, kita bahas masalah pendidikan di Indonesia. Masalah pertama, kualitas pendidikan yang tidak merata. Di kota, sekolah lengkap ada internet, lab, dan fasilitas modern. Tapi di daerah terpencil, masih ada sekolah yang kekurangan buku. Bahkan, akses internet pun sulit. Contoh, masih banyak siswa di daerah harus belajar dengan fasilitas seadanya. Belum lagi, guru yang mengajar tidak sesuai bidangnya. Akibatnya, pemahaman siswa jadi tidak maksimal. Masalah kedua, tingginya angka putus sekolah. Kenapa banyak siswa berhenti sekolah? Karena ekonomi. Kurang minat, masalah keluarga. Contoh, banyak anak harus membantu orang tua bekerja dibanding melanjutkan sekolah. Fenomena, setelah pandemi, angka putus sekolah sempat meningkat di beberapa daerah. Masalah berikutnya, masih ada masyarakat yang buta huruf. Artinya, mereka tidak bisa membaca dan menulis. Contoh, biasanya terjadi di daerah terpencil dengan akses pendidikan terbatas. Padahal, membaca adalah kunci membuka wawasan dunia. Lalu, apa yang sudah dilakukan? Beberapa solusi dari pemerintah. Kartu Indonesia Pintar, KIP, memberikan bantuan biaya sekolah. Perpustakaan keliling, buku, datang langsung ke daerah terpencil. Subsidi buku, dan internet, agar semua siswa punya akses belajar. Selain itu, peran kita juga penting untuk peduli pendidikan. Jadi sekarang kalian paham, masalah pendidikan itu bukan cuma soal sekolah, tapi juga soal akses, ekonomi, dan pemerataan. Menurut kalian, masalah pendidikan apa yang paling sering kalian lihat
di sekitar kalian? Tulis di komentar ya.